Mehmet bundan rahatsız. Raja menjawab, Osman adalah kakak Mehmet. Kosempo menjawab, tapi Mehmet telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Dia cemburu, marah, bahkan membenci Osman. Apapun yang aku katakan itu tidak bekerja. Aku takut jika ini akan semakin memburuk. Raja pun menjawab, jangan khawatir, kita tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Vermeyiz. Ben bizden sonrası için korkuyorum. Kosem berkata lagi, aku takut mengenai masa depan Ahmet. Amit-amit jika kita berdua meninggal, kemudian sesuatu yang buruk terjadi. Ahmet. Cinden versin. Sonra. Keesokan paginya, Kosem kembali ke ruangannya. Hayır sana da Meleki. Kosem berkata, apakah kesedihan di wajahmu adalah karena Iskandar? Melek pun mengangguk. Kosem lalu menyuruh Melek untuk duduk di sampingnya. Kosem kemudian berkata, oh Melekku, oh sayangku, janganlah bersedih. Kamu memiliki umur yang panjang. Kamu akan menemukan kebahagiaan pada orang lain. Melek pun menjawab, aku tidak mau orang lain Sultana. Aku menginginkan Iskandar. Tapi itu tidak mungkin, karena Iskandar mencintai orang lain. Kızı varmış. Tamam. Sağ ol. Kosem pun berkata, pergilah, panggilkan Janet Hatun. Hadi git bana Cennet Hatun'u çağır. Di ruangan Osman, Osman berkata pada Melek Sima, jangan takut, tidak akan ada seorang pun yang bisa melukaimu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengirimmu. Melek Sima pun menjawab, aku hanya takut tidak bisa melihatmu lagi. Di saat itu, Mehmet berketepatan berada di sana. Ia melihat Melek Sima dan Osman bersama. Göremeyeceğim de. Di dalam ruangan Mustafa, ia sedang bermain catur dengan Pinhan. Onun en zayıf taşlarından biri. Kısıtlıdır. Etrafında savunacak bir taş. O yüzden şehzadem. Pinhan berkata, Raja sebenarnya adalah salah satu bidak terlemah dalam permainan, karena pergerakannya sangat terbatas. Jika tidak ada orang-orang di sekelilingnya melakukan pembelaan, maka ia tidak ada bedanya dengan pion. Jadi pangeranku, jika Raja ditinggalkan sendirian, maka segalanya berakhir. Dolduruz şehzadem. Skatmat pangeranku. Pangeran pun menjawab, kamu sangat beruntung. Pinhan menjawab, tidak ada keberuntungan dalam permainan ini pangeran. Ini adalah kecerdasan, hanya kecerdasan. Yoktur şehzadem. Mutlak akıl. Amca? Tiba-tiba Pangeran Osman masuk ke ruangannya. Pangeran Osman melihat Mustafa yang sedang bermain catur sendirian. Şehzadem? Pinhan kemudian muncul lagi dan berkata, lihatlah, ahli waris telah datang. Suatu hari bukannya dirimu tapi dialah yang akan naik tahta. Bukankah kamu mengetahuinya? Değil mi? Başınıza satranç mı oynuyorsun? Osman lalu bertanya pada pamannya, apakah kamu bermain catur sendirian? Ben Mustafa menjawab, aku hanya berlatih. talim yapıyordum öyle. Kembali kepada Kosem. Kosem pun berkata, aku tidak pernah salah dengan firasatku Janet. Safi Sultan mendeklarasikan perang kepadaku. Dia ingin mengambil segalanya yang aku miliki. Kamu berhenti dan meninggalkanku sendirian di tengah-tengah peperangan ini. Janet pun menjawab, aku hanya jujur padamu, dan aku meminta pensiun. Tapi kamu mencurigaiku. Maafkan aku, tapi kamu menghancurkan hatiku. Kosem pun menjawab, aku tidak meragukan kesetiaanmu. Tapi itu sangat aneh. Kamu meminta pensiun entah dari mana. Aku mengenalmu Janet. Kamu bukanlah orang yang mengatakan dengan mudah bahwa kamu lelah. Aku tahu ada sesuatu yang lain. Janet pun menjawab, apalagi Sultana, yang aku hanya ingin adalah kebebasan. Aku sangat lelah. Aku ingin memulai berkeluarga. Kosem pun menjawab, jika itu yang kamu inginkan, aku berjanji padamu. Ketika waktunya tiba, aku akan membebaskanmu. Aku akan menikahkanmu. Tapi tidak sekarang. Kosem pun lalu mengembalikan segel itu. Şimdi değil. Dan Janet pun terpaksa mengambil kembali segel itu. Kembali kepada para pangeran, Osman berkata,
Lihat apa yang aku bawakan padamu. Versi prosa dari Shahnameh, karya Ferdowsi. Apakah kamu telah membacanya? Mustafa menjawab, ya, sudah beberapa kali. Osman lalu berkata lagi, aku baru memulainya, Paman. Aku maju perlahan. Kamu tahu ini sangat panjang. Mustafa menjawab, ya, itu memang benar. Aku suka cerita dari Jawulu Rustem. Dia adalah pegulat yang tidak terkalahkan, orang yang membantu raja. Mustafa lalu meminta buku itu dan akan menunjukkan cerita tentang Jawulu Rustem. Şehzadem, Namun tiba-tiba, Pinhan muncul lagi, lalu berkata, Pangeran, apakah kamu menggambarkan tentang diriku? Mustafa pun lalu melakukan ini. Osman melihat tingkah pamannya yang aneh, namun ia hanya diam. Mustafa yang mengetahui bahwa ia diperhatikan, ia pun segera bersikap normal. Mustafa berkata, pasti ada di sini. İşte. Ia pun menemukan halaman cerita Jawulu dan menunjukkannya pada Osman. Maşallah. Osman pun berkata, kamu mengetahuinya dari hati. Osman pun melihat isi cerita itu. Kemudian ia pun berkata, aku akan pergi berjalan-jalan. Kamu bisa pergi denganku jika kamu mau. Kita bisa menghirup udara segar. Hava almış olursunuz. Di lain sisi, Mehmet memandangi Meleksima. Tidak lama Aisyah datang. Aisyah yang memperhatikan kakaknya sedang memandangi Meleksima. Ia pun berkata, wanita itu adalah penyebab apa yang terjadi tadi malam. Dia lolos dari tangan para aga. Mehmet, lupakan dia. Ibu tidak boleh mengetahuinya. Mehmet, bırak bu işi. Valdemin kulağına gitmesin. Di istana lama, Bulbul menyediakan minuman untuk Safiye. Buyurun sultanım. Namun Safiye hanya diam. Bulbul pun berkata, apakah kamu tidak berkata apapun? Safiye pun akhirnya bicara. Aku pergi ke rumah Iskandar tadi malam. Itu adalah waktu baginya untuk mengetahui siapa dirinya. Bulbul menjawab, bagaimana bisa? Bukankah kita sudah membicarakannya? Bahwa kamu mengatakan akan menunggu dengan sabar. Sabredecektiniz. Zülfikar onu... Safiye pun menjawab, Zulfikar ingin mengirimkan Iskandar jauh dari ibu kota. Dan Humasa setuju dengannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Iskandar? Bulbul berkata, beraninya Zulfikar melakukan hal itu. Jadi apakah kamu sudah bicara dengan Pangeran Iskandar? Apakah dia sudah mengetahui kebenarannya? Safiye pun menjawab, aku menunggunya, tapi dia tidak muncul. Fakat Bülbül, Tapi Bulbul, aku melihat sesuatu ada pada Iskandar. Jika seseorang mengetahuinya, maka Iskandar akan dieksekusi. Putraku bermain dengan api. Bulbul penasaran dan bertanya, apa yang kamu lihat, Sultana? Nedir gördüğünüz sultanım? Safiye pun menjawab, gambar wajah Kosem. Tampaknya putraku jatuh cinta pada musuhku. Kösem'in resmine. Omuz, Zameftun.